Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mujiono Ahmad. Pada konten kali ini konten yang spesial karena kita mau sharing cara membuat gagang golok model jengkolan ya. Ini adalah teknik membuat gagang golok jengkolan, yang mana teknik ini adalah teknik dasar ya membuat gagang golok, yang kalau teman-teman sudah bisa, maka untuk belajar gagang golok yang lain itu ya bisa lebih mudah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, jadi yang perlu teman-teman siapkan adalah balok kayu dengan panjang 14 cm kali 7 cm kali 3,5 cm. Kemudian teman-teman ya bentuk dengan menggunakan golok ya. Seperti ini ya, ini bentuk kasarannya dulu sebelum nantinya kita mau grinding pakai gerinda tangan dan pakai fiber disc ya. Jadi ini kita pakai fiber disc, dengan amplasnya kita gunakan grade 36. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman harus meratakan dulu area paksinya agar nanti ketika sudah dipasang bilahnya itu lebih mudah ya untuk merapikan. Kemudian teman-teman mulai menggrinding ya, atau membentuk di area pegangannya dulu, area pegangannya, agar pegangannya ini menjadi lebih kecil sesuai dengan ukuran yang teman-teman mau ya. Di sini disesuaikan dengan besar dari lengan teman-teman ya, telapak tangan teman-teman maksudnya. Selanjutnya kita bentuk jengkolannya ya, kita bentuk dulu bevel jengkolannya yang area dalam, area pegangannya, kemudian area luar, area kepalanya ya. Jadi kita bentuk bevel dulu dari samping seperti ini ya, agar bisa mulai terbentuk jengkolan ya. Nah, di sini harus secara bertahap ya, karena kita menggunakan gerinda tangan dan amplas grade 36 yang mana dia abrasivitasnya sangat tinggi. Jadi teman-teman ya santai aja melakukannya ya, tidak perlu dengan tekanan yang besar ya, karena ini yang kita grinding adalah kayu ya. Nah, penggunaan fiber disc dan amplas 36 ini sangat efektif ya, karena dia memiliki daya abrasivitas yang sangat tinggi. Nah, di sini sudah mulai terbentuk ya guys ya, untuk jengkolannya dan juga untuk pegangannya ya, setelah kita bentuk bevel-bevel di pinggirannya ya. Kita bentuk bevel atau lengkungan ya di pinggirannya. Nah, nanti setelah pakai amplas grade 36 ini, kita nanti akan lanjutkan dengan amplas grade 80, tapi kita masih pakai fiber disc ya. Pakai fiber disc, dan untuk amplasnya kita gunakan amplas dari bahan VSM atau seramik ya guys ya. Nah, kita bentuk di area jengkolannya ya, di lengkungan dalamnya ya. Yang paling susah itu bikin bentuk jengkolan yang lengkungan area dalam, karena kita menggunakan mesin gerinda ya. Nah, begini caranya ya guys ya, pelan-pelan ya, kita sesuaikan lengkung area dalamnya, kita sesuaikan besaran dari handle pegangannya ya, disesuaikan dengan bentuk telapak tangan kita ya, lebar telapak tangan kita ya, kenyamanan telapak tangan kita dalam memegang golok itu. Dan juga untuk area yang lengkung area dalam dari jengkolan ini juga nanti akan sangat menentukan apakah nyaman digenggam, tidak nyangkut atau tidak menjepit kelingking ya, atau ibu jari pada saat kita gunakan untuk pegangan pada saat menggunakan gaya dorong atau gaya tarik ya guys. Nah, di sini tentunya untuk besaran lengkung area dalam dari jengkolan ini sangat mempengaruhi ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa berimprovisasi untuk model jengkolannya ya. Itu banyak sekali, ada model jengkolan khas dari Betawi, ada khas dari Banten, kemudian ada khas dari Parisian ya atau Bogor.
ya, atau model Ciwidey Bandung dan lain-lain ya guys ya. Jadi ini kita sesuaikan saja sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke, setelah kita gunakan amplas 36 ya, lanjut kita bor dulu atau kita lubangin dulu untuk handle-nya. Ya, untuk gagangnya ini kita menggunakan mata bor yang disesuaikan dengan ketebalan bilahnya. Nah, di sini karena bilahnya tebalnya sekitar 4 cm, maka kita gunakan mata bor 4 cm. 4 cm, 4 mm, sorry guys. Jadi kita gunakan mata bor ukuran 4 mm ya. Jadi kayak gini caranya. Nah, untuk lebar lubangnya ya, atau panjang lubangnya ini kita bentuk dulu ya dengan menggunakan beberapa titik dari lubang bor ini, kemudian kita satukan ya. Caranya seperti ini. Ya, kita satukan. Nah, di sini akan mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi nanti apakah ketika paksinya dipasang dia akan miring atau lurus ya. Jadi di sini kita harus lebih teliti ya bagaimana kita mengebor ke dalamnya. Kemudian dengan lebar lubang yang tidak terlalu lebar atau disesuaikan dengan lebar dari bilahnya, dan ketebalan bilahnya juga kita sesuaikan. Nanti ketika kita proses penanaman bilah atau pengecoran, nah di sini bilahnya tidak mudah untuk berubah posisi ya guys, sehingga bilahnya nanti akan tetap lempeng gitu, dan untuk kelurusannya ya lebih bisa diperhatikan dan lebih bisa dijaga ya guys. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari arah horizontal dan arah vertikal bagaimana bilahnya ini, apakah sudah sesuai ya untuk posisinya. Oke, kalau sudah sesuai, kita lanjutkan dengan pengecoran. Nah, di sini kita cor ya lubang dari paksinya itu dengan menggunakan lem beton. Ya, ini lem beton yang super kuat. Cuman kelemahan lem beton ini membutuhkan waktu kurang lebih setengah hari ya, atau semalaman untuk membuatnya kering. Nah, sehingga setelah kita pasang atau kita tanam ya untuk bilahnya ya, kita hanya bisa melanjutkannya untuk esok hari ya guys. Jadi tidak bisa langsung kita lanjutkan proses ya finishing untuk pembuatan dari gagang atau handle jengkolan ini ya guys. Nah, kita harus bersabar ya, kita rapikan. Nah, untuk pengecorannya juga harus benar-benar maksimal masuk semua ke lubang paksinya. Nah, tandanya adalah ketika bilahnya ini kita masukkan, maka si lemnya akan keluar, akan luber ya guys. Nah, di sini bagus, berarti sudah padat gitu untuk pengalemannya. Nah, setelah kita masukkan ya bilahnya atau paksinya, kemudian untuk menjaga agar dia tidak berubah posisi, kita gunakan lem Korea dan juga serbuk dari serbuk kayu ya, bekas gerindaan. Nah, di sini tujuannya agar ya si cor-corannya ini dia tidak berubah bentuk ya. Karena kalau misalkan nanti dia berubah bentuk atau berubah posisi, maka ya posisi bilahnya nanti ketika udah kering bisa jadi dia miring ke kiri, miring ke kanan, atau miring ke bawah atau ke atas. Nah, oke guys, kita lanjut lagi ya ketika keesokan harinya, ketika sudah kering ya, kita lanjut lagi di amplas grid 80 ya guys. Grid amplas grid 80 ya, sudah mulai terlihat halus ya sekarang, dan untuk jengkolan dan juga area handle-nya juga sudah lebih ramping ya, sudah mulai terbentuk. Terus lengkungan area dalam dari jengkolannya juga udah lebih lebar ya. Ini sesuai dengan request saya tentunya. Ya, ini saya bentuk, saya desain ini agar enak ya dipakai untuk teknik gaya dorong dan juga gaya tarik ya guys. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi pelan-pelan saja. Nah, setelah pakai amplas grid
80 ini nanti kita lanjutkan dengan menggunakan metode manual, menggunakan amplas grade 150 ya. Atau kalau nggak ada grade 150 bisa pakai grade 240. Nah ini, jadi benar-benar kita rapikan ya, kita haluskan lagi, kita tipiskan lagi ya, kita sesuaikan untuk handle-nya, untuk pegangannya ini disesuaikan dengan ya lengan kita, kenyamanan kita dalam menggunakan golok ini ya. Tuh. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di bawah itu namanya amplas fiber ya. Amplas fiber itu dia modelnya seperti amplas bahan seramik ya. Cuman dia di tengahnya sudah ada lubangnya. Nah, di sini ini untuk tahap awal tadi, dan untuk tahap penghalusan ini grade 80 itu sudah tidak menggunakan lagi amplas fiber disc, tapi kita gunakan amplas velcro ya. Di sini kita bisa lihat kita pakai dudukan atau pad velcro ya guys. Nah, ini sudah mulai ya rapi ya untuk pembuatannya. Nah, dilanjutkan kita menggunakan amplas grade 150, atau kalau nggak ada grade 150 bisa pakai amplas grade 240. Nah, di sini adalah kuncinya, kunci untuk kerapian dari gagang atau handle jengkolan ini ya guys ya. Jadi kita gunakan teknik manual ya, karena dengan menggunakan teknik manual ini ya, area-area yang masih terbentuk kasar atau guratan-guratan kasar dari proses gerinda ini bisa kita haluskan ya, atau kita bisa samarkan. Dan dengan menggunakan metode manual seperti ini pun ya minim untuk terjadi kesalahan ya, karena kalau menggunakan gerinda tangan itu kita salah tekanan atau salah posisi itu bisa fatal ya, bisa rusak untuk pembuatan dari handle-nya ini. Di sini sudah bisa dilihat ya, untuk handle-nya sudah mulai halus ya. Tuh. Mantap. Ya, ini hasilnya udah mulai terlihat rapi ya. Insya Allah nih kalau sudah seperti ini nih udah tinggal kita lakukan pengecatan atau dengan pelapisan minyak atau juga pakai lilin madu ya guys ya. Nanti kita setelah ini kita akan gunakan lilin madu yang murah meriah tapi membuat karisma dari kayunya ini, atau terlihat kayunya ini menjadi lebih lebih elegan ya guys. Nah, ini adalah kayu sono keling yang tua, umurnya sudah sangat tua ya. Lebih dari 50 tahun mungkin ya. Ini kayu yang sudah cukup tua. Nah, nanti ketika pakai lilin madu atau pakai minyak ya, ini nanti hasilnya akan menjadi hitam ya guys, seperti tanduk atau seperti kayu eboni. Mantap pokoknya. Nah, di sini kita pastikan benar-benar ya, guratan-guratan amplasnya kita hilangkan ya. Di sini harus sabar, benar-benar sabar ya. Nah, untuk eksekutornya ini, untuk pembuatan bilah ini beliau ini bernama Pak Narto ya guys. Bernama Pak Narto ya, asli Karawang. Beliau adalah maker. Nah, ini yang disebut dengan lilin madu ya. Kita gunakan, kita oleskan ya lilin madu ini ke seluruh area gagang ya. Kemudian kita lap ya dengan menggunakan kain. Insya Allah, ini Pak Narto ya. Beliau adalah salah satu maker asli Karawang. Ya teman-teman, kalau misalnya nanti membutuhkan golok, pembuatan golok atau pembuatan gagang atau sarung ya, bisa ke Pak Narto. Wah, ini hasilnya nih guys ya. Keren. Warnanya juga sudah pekat hitamnya ya, sudah berkarisma ya. Masya Allah nih guys ya. Nih, ini model jengkolan ya. Semoga video tadi ya teman-teman bisa memahami ya, bisa praktek langsung ya di rumah. Tentunya kalau teman-teman sudah bisa menguasai pembuatan gagang
model jengkolan ini, teman-teman nanti untuk prinsipnya bisa teman-teman eksperimen lagi untuk pembuatan model gagang yang lain. Oke guys, terima kasih sudah support channel Munjun Ahmad. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.